Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, pagi ini kita masih hidup, mudah-mudahan siang nanti belum mati. Amin. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu. 10 jari di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf. Nama saya masih yang dulu, dan aku pun masih seperti yang dulu. Ivan Marvikuila. Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lorna Egia. Di pangkal nama ada Encik, kebetulan saja turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Itu saja. Dari rumah sudah membayangkan betapa dinginnya Masjid Al-Ikhlas. Kok pasti dingin. Dan ternyata betul. Sudah pakai jaket tetap dingin. Awal tak biasa dingin, asal dingin tahunya sesak tipis. Nah, tapi bayangan ini selalu ke tanah suci kalau dingin. Rasa-rasa di tanah suci. Tadi malam begitu juga, sudah pakai AC, kipas anginnya itu juga ditembakkan bulan ke lantai. Macam sa'i ya wakilnya. Dingin telapak kaki itu sampai ke betis dinginnya ke tulang-tulang. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita mulai potongan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau bahasa kampung kami mengatakan dunia ke zindagi mukhtasar, akhiratu kini amirsa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi kan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Karena dunia ini cuma sesaat, hidup ini cuma sebentar, mari kita manfaatkan sisa umur yang masih ada ini hanya untuk kebaikan saja. Karena Rasulullah SAW mengingatkan bahwa baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, di antara tanda bahwa orang itu adalah orang Islam yang baik, tarkuhu ma la ya'ni. Ia tinggalkan apapun yang tiada manfaat bagi akhiratnya.
karena akhirat itu lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, daripada dunia. Ustaz, menurut ambo main domino itu bermanfaat bagi ambo untuk melengah-lengahkan waktu. Tahu-tahu bekolah babuko, tahu-tahu bekolah sahur. Terserah elu, gua cuma ngingetin aja. Lu mau ngedengerin gua, alhamdulillah. Lu kagak mau, itu kan urusan elu. Elu, gua. Kalau rasulnya main domino itu ada manfaat untuk akhirat, mainkan, hajar. Kalau perlu sebelum main domino, agar permainan ini bermanfaat, mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Tahlil pula dulu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. 1000 kali juga tuh udah bobui ketuanya. Nah, diputarnya lagi batu domino. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berapa suara? 7 ya. Jangan dijawab Ustaz itu menjebak. Enggak, kita kan selalu tahu sama itu. 7 siam, itu siam panam ya. Enggak siam sudah jadi loh. Cuma dia coba Meksiko. Siam itu 7 Allah, itu anto kulit. Tapi dia coba Meksiko. Siedi 7 Allah. Itu yang di Rumbai. Tapi coba Meksiko. Aku komandan. Si Boy. Si Boy itu Siko. Kalau bermanfaat lanjut. Kalau rasa-rasanya melawan sama suami bermanfaat, mainkan. Kalau rasa-rasanya mengasari istri bermanfaat, kasarilah istri itu. Kalau rasa-rasanya menempeleng anak itu ada manfaatnya, kayaknya kalau habis menempeleng anak, lapang deh Pak Ustaz hati gua, tempeleng. Manfaat enggak buat akhirat? Kalau enggak manfaat enggak usah. Itu ikon enggak modo. Itu ikon sabanta. Cie bantanya enggak 2 banta, sabanta. Berarti 1 cuma. Memang sesaat hidupnya. Nah, jangan sia-siakan. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kan enggak banyak. Sanak famili handai tolan kita seputaran sini yang sudah mendahului. Adik abang saya itu kawan sekelas SD sudah tak ada. Sebentar sudah tuh kawan satu lagi di Jalan Melati itu sudah tak ada juga. Kawan satu lagi yang di Kamboja dulu di Rumbai dia sebagian tahu Datuk Kawi dan tak ada. Kawan main kelereng dan tak ada. Tak berapa sisa kami lagi sekelas itu. Nah, yang tersisa ini jadikan bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu usaha untuk memanfaatkan sisa ini, umur ini ya ini. Habis subuh kalau ada pengajian duduk simak, ngantuk tidur aja nggak apa-apa, tetap ada pahalanya. Awak ngantuk banget, lanjut. Ustaz lanjut, kita lanjut.
Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Duduk. Kalau tidak ada pengajian, ngaji, ambil Qurannya. Capek ngaji, zikir. Nah, HP Bapak Ibu kalau bawa atau nenek kalau pandai, ambil HP-nya. Kalau belum ada aplikasi apa doanya di HP itu, untuk download apa doanya, nama aplikasi. Download di Play Store. Nah, siap Pak Ustaz? Udah. Buka, mainkan. Di 2 nomor terakhir ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir pagi bacanya habis subuh sampai dalam suruh 6:11 ya, 6:10 6:7 ya, 6:7 sampai nanti tambah 15 menit 6:22 bantai yang berbilang baca sebanyak bilangannya. Mainkan. Udah selesai Pak Ustaz, masih ada sisa waktu lagi, baca selawat. Yang kami dapat apa Pak Ustaz? Bapak dan Ibu insya Allah mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna. Awak belum haji, awak belum umroh, tapi pahalanya sudah didapat. Tinggal pergi hajinya lagi, tinggal pergi umrohnya lagi. Hajinya tetap, tak bisa tidak, wajib bagi yang mampu. Umrohnya tetap, wajib buat yang mampu. Nah, yang terlewat mampu, geler nih teman-temannya, tetangganya, digeler nih yang rajin-rajin nih, kasih reward nama itu, hadiah. Bawa nih, mulai dari sini, boleh dari depan yang duduk ini pun boleh juga, atau langsung bawa 3, tidak ada masalah. Buat yang terlewat banyak duitnya, geler nih, terus sampai belakang. Bawa kalau dia berpasangan, bawa dengan pasangannya, insya Allah barokah. Duit mau dibawa kemana? Orang kaya tuh saya ingatkan, insya Allah masuk surganya gampang. Kalau dia kayanya seperti Uthman ibnu Affan, kalau dia kayanya seperti Abdurrahman ibnu Auf, masuk surga, bisa surga tertinggi. Manfaatkan. Iko wakawa dia baik, awakawa dia baik tanah suci itu. Kini baik Pak Ustaz, tunggu normal. Sekarang ini gak asik. Sampai Jakarta diinapkan pula dulu. Sampai tanah suci diinapkan pula dulu 3 hari, baru boleh keluar. Di kamar 3 hari tengger mah. Keluar pakai handphone aplikasi, di absen masuk. Kalau umroh tidak boleh lebih dari 3 jam. Cepat-cepatlah selesaikan. Balik dari masjid langsung ke kamar, tidak boleh duduk-duduk di lobi hotel. Mau ngeteh di luar, tidak ada yang jualan. Ada itu tuh. Nan Manggala itu kan ajo-ajo dari Pakistan, India, Bangladesh. Nah, ya tentu pulang kampung, masuk kamar balik, tunggulah orang antar nasi satu-satu pulang ke kamar, lama, lapar begitu. Di Makkah sehari, di Madinah sehari, maka Madinah jalannya dah habis pula sehari. Akhirnya cuma 3 hari doang perjalanan awal, selana ke sini ke sana, udah 3 hari pulang. Tak puas, tunggu dulu, dan normal nanti bawa lagi kan. Nah, insya Allah barokah. Nah, jadi tidak ada sia-sia datang kemari. Justru yang pulang tanpa aktivitas, pulang hanya untuk sleeping refill. Tahu sleeping refill?
Tidur isi ulang, sleeping itu kan tidur, refill kan isi ulang. Kalau mau isi ulang, sholat dulu. Udah selesai nih aktivitas tadi, pulanglah, tidurlah. Nunggu sebentar cuma kan tadi dibilang boleh tidur sambil dengarkan pengajian. Tidak ada masalah. Orang tua-tua zaman nenek-nenek kok udah tahan lagi gimana? Ulah dipaksakan sakit nenek nanti nek. Atau juga lanjut aja. Pantai asal tak membunyi di masalah terganggu orang. Tidurnya duduk bunyinya kencang. Apalagi badan tambah kuat karena terbuka speakernya. Apanya tuh toa ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik. Sekarang mari konsentrasi penuh. Ada ayat di surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Nampak, orang sholat aja bisa celaka, apalagi mereka yang tak sholat. Semuanya, siapapun dia yang sholat bisa celaka, apatah lagi yang tidak sholat. Siapa orang sholat yang celaka itu? Itulah orang yang lalai terhadap urusan sholatnya. Urusan sholatnya tidak dianggap penting, bukan prioritas utama. Padahal setelah syahadat itu sholat. Setelah seseorang mengakui keimanannya, bersumpah bahwa Allah Tuhannya, Muhammad utusan Allah, maka ia wajib sholat, mendirikan sholat. Jadi sholat itu bukan perkara main-main, bukan urusan kaleng-kaleng. Perintahnya saja dijemput dengan Isra Mi'raj. Beda dengan perintah yang lain. Dan sholat pun menjadi penentu masuk tidak masuk sarugonya seseorang. Imam At-Tabrani meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali besok dihisab, dihitung dari hamba-hamba Allah ini sholatnya. Fa in sholahat sholahat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya dinilai Allah baik, maka semua amalnya dikonten baik. Kalau sholatnya dinilai buruk, maka seluruh amalnya dikonten buruk. Karena orang yang sholatnya baik, insya Allah orangnya pun baik. Asal bayoyo dia dengan sholatnya, ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku ini kecil, tak bernilai, tak ada apa-apa. Bapak kan paling kaya, tapi Allah Maha Kaya. Bapak kan paling cerdas, dosen, profesor, doktor, tapi Allah Maha tahu segalanya. Ibu kan paling rancak, Allah Maha Indah. Tidak ada sombong-sombongnya. Habis sholat gak petentang-petenteng kayak kita. Awal mentang-mentang badan bagus, tiap sebentar buka baju, nengokkan badannya, itu deh masih hidup. Makanya rancak badan tuh. Gak usah dipertontonkan, tengokkan badan tuh ke bini awal. Dek, bagus kan badan abang? Six pack. Nah, ini 6 kotak-kotak ini rancangan. Kata suami yang itu, suami yang lain sama istrinya pula, gitu pula. Bagus kan? Badan abang 1 pack.
cie aja peknya kardus. Orang kan kotak-kotak keteknya membuli itu kardus. Wih ya. Istri yang sungguh mencintai, bagaimanapun bentuk badan lakinya dicintainya. Itulah laki-laki tertampan sedunia. Nah, sesuka jadi itulah paling tampan. Masih ada yang tampan, katalah itu kata ibu itu. Masih gak ada lagi aku. Wah. Kenapa? Karena laki-laki itu tak suka sama aku. Yang suka sama aku kan cuma laki-laki. 4. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang sholat celaka kalau dia tidak mengutamakan sholatnya, kalau dia tidak mengkhususkan perhatiannya kepada sholatnya. Nah, apa tanda orang lalai terhadap sholatnya, menganggap sholat itu hanya biasa-biasa saja? 1, orang ini kalau sholat laju-laju, maunya cepat siap. Sholatnya buru-buru, maunya cepat selesai. Ini kasus di Sukajadi beberapa waktu yang lalu sebelum bulan Ramadan, seminggu sebelum Ramadan kalau tidak salah. Habis azan zuhur berdirilah 3 orang bapak. Nah, nengoknya dari sana ya, ini paling kanan, ini tengah, ini paling kiri. Sejajar. Mulai sama mulainya. Allah, sunat zuhur nih. Ini bapak berdua masih berdiri nih. Berdiri di rakaat pertama. Yang ini sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Terbayangkankah oleh kita apa yang dia baca? Bagaimana gerakannya? Laju Ustaz, laju lah. Urangku masih tangga rakaat 1. Udah selesai lah. Assalamualaikum. Apa yang dia baca? Terbayangkankah bagaimana cara dia membaca? Berarti apa berdua kok tak pandai baca? Apa kok ahli membaca? Ini yang ahli, ini tak pandai baca. Makanya lambat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang betul bacanya. Membaca seperti anak TK membaca. Santuy, tenang. Ini sholatnya laju-laju, maunya cepat siap. Itu orang lalai, itu orang cilako. Sholat tapi cilako. Makanya banyak yang tidak sholat tuh. Uang sholatnya cilako, padahal dia celaka juga. Tak sadar dia juga celaka. Yang kedua, orang ini kalau sholat suka mengakhirkan waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat bagi orang beriman itu sudah ditetapkan waktunya. Itu dia. Dia sholat asar pukul 18:15. Padahal 18:21 masuk maghrib 4. Dia sholat maghrib pukul 19:20. Padahal 19:30 masuk isya. Dia sholat isya tidur dulu. Lalu dulu beko jago isya langsung tahajud. Yuk kalau jago, kau indah, ayo.
Guru ambo dulu gitu katanya Ustaz. Guru ambo atau Nabi ambo? Beliau kan tidak nyuruh gitu. Sholat terbaik itu sholat di awal waktu. Ya, tidur mulai dulu baru isya. Kalau tidak jago, rasakan tuh dosa. Suka mengakhir-akhirkan waktu. Ujung-ujung. Kalau sholatnya di ujung-ujung, itu sholatnya bukan sholat yang terbaik. Persembahan yang terbaik buat Allah, badan yang terbaik, mandi sebelum sholat. Orang Islam itu kata Rasul ibarat di depan rumahnya ada sungai mengalir, maka mereka nyebur di situ 5 kali sehari, mandi 5 kali, mau sholat mandi, tidak mesti pakai sabun, mandi siram gosok badannya. Apalagi pas gerak, ini geraknya hari ini karena banyak embun tadi. Mandi tak tadi mau kemari. Nah itu masalahnya. Badan yang terbaik, gosok gigi. Laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku pasti suruh mereka gosok gigi, bersiwak setiap kali mau sholat. Berwudu, keluarkan siwaknya, cuci, misal, udah selesai cuci siwaknya, berwudu. Yang tidak suka pakai siwak, gosok giginya. Badan yang terbaik, bukan hanya badan yang terbaik. Nah, ada lagi penyakit orang ini kalau dia sholat, mohon maaf nih, dadanya menyinggung, pakaian seadanya. Pakai pakaian yang terbaik. Sabtu sama Ahad ada undangan pesta di luar Ramadan. Kok ada baju seragamnya ya? Seragam papa mama, papi mami, ayah bunda tuh. Sabtu pesta cuma satu. Kenapa pas hari Ahad baju Sabtu nggak dipakai lagi? Ada lagi kan baju yang lain? Padahal Sabtu cuma pesta tuh, kena kuah pun tidak. Pulang langsung ke laundry. Besok Ahadnya ada undangan pesta lagi, lain lagi seragamnya. Kok ada ya seragam pesta? Kok enggak ada ya seragam buat sholat? Ayo, pulang beko sampai di rumah buka lemari luar. Mau tengok situ, banyaknya lagi baju ini nggak dipakai-pakai. Semua akan ditanya, semua akan dipertanggungjawabkan. Yang nggak dipakai keluarkan, bagi, kasih. Nggak akan rugi barang itu aja hilang dari tampeknya. Pahala ada pek. Orang tak baju, dia baju. Nah, pakaian yang terbaik bawa sholat. Mulai kapan? Mulai nanti lah zuhur. Badan yang terbaik, mandi, pakaian yang terbaik. Adakan pakaian khusus buat sholat. Kalau Ustaz, ada pakaian buat ceramah. Ayo. Nggak mau pakai kaos ceramah, pasti viral nanti Ustaz. Bicarakan orang. Ustaz kami tadi, Ustaz yang biasa, tapi pakai baju kaos. Tak sakit kalau Ustaz ini kan viral jadi fitnah. Nampak Bapak Ibu yang saya muliakan. Sudah berapa tuh? 3. Orang ini kalau sholat, setelah sholat
langsung kabur. Salam kanan, salam kiri, langsung kabur. Istighfarlah dulu, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma 3 kali aja tidak bisa. Pergilah habis itu. Kalau memang buru-buru. Emang sesibuk apa sih ketimbang Bapak Presiden yang kita cintai itu? Sesibuk apa awak? Kalau masih bisa sambung, Allahumma antas salam wa minkas salam. Masih bisa sambung, masih bisa sambung sampai subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya. Kalau tidak bisa sambung, ya itulah tuh istighfarlah dulu, baru pergi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kalau termasuk, keluar cepat. Kalau sudah dekat-dekat, menjauhlah segera, supaya tidak tergolong kepada orang yang celaka. Sholat tapi celaka. Nah, sekarang simak kisah berikut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah masuk masjid. Setelah itu masuk pula seorang laki-laki ke dalamnya. Laki-laki itu pun sholat. Setelah dia sholat, dia menghampiri Rasulullah, menyapa. Kalau bahasa anak muda sekarang, hai guys. Tapi sama Rasul yang boleh itu langsung seneraku. Assalamualaikum ya Rasul, apa kabar? Nah, Rasulullah membalas sapaan tersebut dengan ucapan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali ke tempatmu, ulangi lagi sholatmu, kamu belum sholat, padahal baru siap sholat. Karena yang menyuruh ini manusia terbaik sejagat raya sedunia akhirat, mau tidak mau sholat lagi lah laki-laki itu, sholat lagi. Jangan ditanya seperti apa sholatnya, beda-beda tipis kayak tadi. Habis sholat, dia datangi lagi Rasul. Kata Rasul, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali ke tempatmu, ulangi lagi sholatmu, kamu belum sholat, padahal sudah 2 kali. Karena yang memerintahkan ini kekasih Allah, tidak menuruti perintahnya membuat Allah tidak sayang ke awak. Nah, dikerjakan juga. Terbayang tak membunuh hati ini? Suruh sholat lagi. Kalau awak suruh ngajulah, sorry dulu. Sedangkan kantu ya tahan mah pas tahiyat, ya kan? Tanggung Ustaz. Buyuyu nahannya. Yang tanganku bertatakan hanya kan bahu, nafas dia tuh. Imam Al-Murah Astagfirullah pakai istighfar pula. Salah bacaannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ini suruh sholat lagi. Irji kata Rasul, fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah lagi. Yang ketiga, sholat. Ya masih seperti tadi lah, tentu lebih cepat lagi dari tadi. Kuranglah sholat, suruhlah sholat lagi. Habis sholat dia datang lagi ke Rasul. Rasul masih berucap yang sama. Irji fasolli fa
innaka lam tusolli, balik ke tempatmu, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Laki-laki ini untuk sekali ini bantah dia. Ya Rasul, itulah yang bisa ambo buat. Seperti itulah aku sholat. Demi Allah, pakai sumpah kan? Yang telah mengutusmu menyampaikan yang hak, membawa yang benar, tunjukkan hamba seperti apa semestinya hamba sholat. Maka Rasulullah pun bersabda, hadis ini kasus yang ini ya, hadis ini kasusnya yang ini, hadis yang mirip-mirip ini banyak, ini kasusnya yang ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila kau hendak sholat, sempurnakan wudu. Berwuduklah sesuai petunjuk, sesuai contoh, sesuai sunnah. Beliau sebelum berwuduk cuci tangan. Cuci tangan yang diajarkan Satgas Covid itu. Satu hari kami latihan itu di rumah sakit waktu masih tugas di rumah sakit kita. Nggak ikut, pernah marah. Itu dia latihannya yang tipi tangan sehari-hari. Barulah beliau berkumur-kumur, membasuh hidung, membersihkan hidung, istinsar, membersihkan hidung itu waktu berwudu, bukan sedang sholat. Imam baca waktu keradio. Iya kena wudu, iya kena senayin kata imam waktu keradio. Biasanya kelingking ada bukunya banyak. Buku jangan panjang, 40 hari potong lah maksimal. Kalau perlu setiap Jumat potong. Itu apa cuciannya Pak Ustaz? Walaupun ada bisa ya, maka dipasahkan dulu. Nah, cucian. Nah, itu pakai garpu ketek besar, sendok ketek, susah warna. Nah, bagaimana cara menjawabnya aja deh. Bakal lama enggak panjangnya nih, jangan dari panjangkan. Nah, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, telinganya, kakinya disela-selai dari kakinya, gosok, sampaikan ke mata kaki itu. Tsumastaqbilil qiblata fakabbir, kemudian menghadap ke kiblat dan bertakbirlah. Tsumaqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca ayat-ayat Quran yang mudah. Setelah Al-Fatihah yang mudah apa? Kalau diambu Pak Ustaz mainkan. Nah, kalau ambo Qul huwallahu Ustaz hajar, tidak ada masalah. Kalau ambo Qul a'udzu birabbin nas, lanjut. Jarang orang menjawab Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ayat jarang dibaca. Yesus salah tuh syaril tahu ya syaril lah kamu meninggal. Ngelamun. Sebagian yang tua-tua kenal Buya. Ini kita tidak bicarakan beliau, semoga beliau diampuni, dilapangkan kuburnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Fumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian kau rukuk sampai benar-benar tenang rukukmu. Tenang rukuk itu baru wajib, subnya itu baru dibaca. Setelah tenang punggungnya, ikut sambil turun bacanya sub. Baru sampai udah diri lagi. Tsumma hatta
tastawiya qa'iman, kemudian angkat i'tidal sampai lurus berdirimu. Wah lurus tagak tuh, baru dibaca roknya tuh. Tsumma sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar tenang sujudmu. Lah cacahkan yang kau dak tercecah kening nih baru baca. Lah rancak keluar baru dibaca. Itu sambil turun Allahu Akbar, aku sampai dengan sub. Itu bacaan buat sujud, bukan buat turun. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat, duduk di antara dua sujud sampai benar-benar tenang dudukmu, tenang lurus punggung tuh. Baru dibaca Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Itu yang singkat. Kalau imamnya laju banyak bacaannya tuh. Ruku banyak bacaannya, sujud pun banyak. Kalau kita kan nggak tahu imam kita santuy, tenang, nah yang panjang sedikit baca. Tsumma sujud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai benar-benar tenang sujudmu baru baca. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah yang seperti itu setiap kali engkau sholat. Jadi pesan intinya, batanang-tananglah sholat tuh, karena orang sholat nan cilako, orang sholat yang celaka itu sholatnya tidak tenang, sholatnya buru-buru. Dan kita bukan golongan itu, kita bukan golongan orang sholat yang celaka. 2 kali kena lah sholat tapi celaka. Orang di luar sana enggak sholatnya dia cuma kena, enggak sholat dia celaka nyawa, saudara sholat celaka juga. Ayo. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kuatkan dengan hadis berikut. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nas sariqatan alladzi yasriqu min sholati. Saburwa maliang, padahal maliang itu sudah buruk, tapi ternyata masih ada yang lebih buruk lagi, maliang yang lebih buruk. Saburwa maliang adalah maliang yang mencuri dalam sholat. Mencuri sholat biasa tuh, pura-pura sholat dia datang tidak sholat dia ada tadi itu. Dan mudah-mudahan tak banyak sholat. Tanah siap, nampak CCTV jadi. Mudah-mudahan cuma nunggu kawannya, tapi itu akan merusak kawan-kawan yang sholat. Nanti tahu kan awak cucu awak, dan itu kawan-kawan terus sayang. Kawan-kawan itu siang bakawan di orang elok, insya Allah elok. Bakawan di orang tak elok. Aku akan mewarnai mereka. Nah, tidak bisa. Mereka lebih banyak, kamu sendiri tidak bisa. Kalau kamu yang banyak, mereka satu bisa diwarnai. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana caranya orang sholat maliang? Ya sholat di maliang itu ada yang di CCTV itu, yang viral video itu. Orang sedang sujud, diambilnya api ya kan? Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama yang pakai celana, pakai sarung, Pak ya, bawa HP, jangan sembarang taruh situ. Kalau pakai jadah, taruh bawah saja.
Hanya pura-pura lari ke nyampe, kita lagi sujud, nggak terasa. Kalau terasa kan bisa dikejar. Ada tuh dulu Ustaz jadi imam, tasnya dilarikan, kerjanya ditinggalkan dia mah. Ustaz, Pak Ustaz, iya Ustaz ya. Benar-benar tak sunyi gitu. Pola yang belakang karena orang tahu dari sambungnya. Cari kan kodak gue maksudnya Ustaz bilang. Habis sholat, apa Ustaz tadi? Tasnya mau dilarikan, buka aja. Itu tangguh isinya banyak kan. Isinya berharga, laptop isi ilmu situ. Kerjanya pulang sholat ya. Cicing mengejarnya cikin dari anak itu. Kalau pakai CCTV kenapa? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, beliau menjawab, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Itulah orang yang rukuk dan sujudnya tidak sempurna. Kalau rukuk dan sujud tidak sempurna, nilai apa yang dapat? Ayo, rugilah wah. Wah, udah capek-capek sholat berpuluh-puluh tahun, ternyata awak maliang. Jadi bapak yang tadi itu maliang dong Pak Ustaz. Iyalah. Dari 3 bapak itu, bapak yang satu itu maliang. Dia tidak mencuri barang-barang, tapi mencuri dalam sholatnya. Lebih bahaya lagi, seburuk-buruk maliang itu rugi besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, penutup. Nah, paskan. Hadis terakhir pagi ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Musannaf beliau, dalam kitab beliau Musannaf namanya. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal lahu shalah wa la'allahu yatimmu ruku' wa la yatimmu sujud wa yatimmu sujud wa la yatimmu ruku'. Sungguh kata Rasul, ada orang sholat selama 60 tahun. Kalau dia mulai sholat umur 10, maka pagi ini umurnya 70. Kalau dia mulai sholat umur 15, pagi ini umurnya 75. Tak tuh ya, meninggal. Meninggal dan ketuaan. Semua kita bakal mati, itu masalah. Mati itu tidak enak. Masa tidak enak? Kalau tidak enak, kita tidak bisa ngomen di grup. Kalau kita ngomen, semua orang keluar. Izinkan aku keluar. HP panuan. Hantu apa masuk? Bikin grup baru orang jadinya. Enggak tuh, tidak bisa. Siapa orangnya ini? Dia sholat 60 tahun, tapi sholatnya tidak ada yang diterima, semuanya ditolak. Yang 60 tahun sholat semuanya ditolak. Inilah orang yang rukuknya, kadang sujudnya tidak sempurna. 60 tahun sholat. Kita masih hidup nih, masih ada sisa untuk mengejar sedikit ketertinggalan di patang-patang sholat wa laju-laju. Maka supaya sholat kita tidak laju-laju, sholatlah bersama imam di Masjid Al-Ikhlas ini. An-Nur Brimo, amal ikhlas, ihsan, hikmah, baitul amal, mukarramah, muamalah, ridho, lagi. Kalau di situ dia lagi jawab payah lebih boleh. Kalau pas ke kulim sholatnya. Nah, manfaatkanlah sisa ini, jangan sampai tersia-siakan.
Tugas kita terakhir apa Pak Ustaz? Tetaplah bersaudara di dunia, bersahabat di dunia. Mudah-mudahan kita kelak bertetangga di surga. Amin ya Rabbal alamin. Cari-cari kawan awak sana awak. Nah, besok kalau di surga tidak ada mereka-mereka ini termasuk saya, berarti tak kecil itu. Tugas Bapak Ibu menyelamatkan. Karena mereka datangnya di masjid, minta ke Allah, ya Allah, kami punya teman, Bapak itu, Ibu itu, cari-cari KP sampai ke puncak nggak ada. Kata malaikat, tapi lah ya. Please deh, izinkan kami membawa dia keluar. Kami sahabat-sahabatnya, kami bersaksi dia orang baik. Nah, diizinkan jemput, mandikan dia, tunjukkan di kamarnya, di rumah. Itulah gunanya bakawan di orang elok. Hadza wallahu taala alam.